Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya sobat, dan nyalakan tombol loncengnya. Halo Sobat Bull Eyes! Hubungan antara Indonesia dan Malaysia dalam sejarah terkadang mengalami gesekan yang cukup keras. Salah satunya adalah kasus klaim Pulau Sipadan, Ligitan, dan Batu Puten oleh negeri jiran pada tahun 1969. Bahkan ketiga pulau tersebut telah dimasukkan ke dalam peta baru milik Malaysia. Tentunya hal tersebut membuat bingung negara Singapura dan membuat marah Indonesia. Tak hanya masalah klaim saja, Angkatan Laut Malaysia atau TLDM juga dikabarkan sering melakukan pelanggaran teritorial laut. Pada tahun 2005, TNI Angkatan Laut melaporkan jika TLDM telah masuk tanpa izin ke wilayah laut milik Indonesia sebanyak 35 kali. Insiden yang paling menegangkan terjadi pada tanggal 8 April 2005 silam. Saat itu, KRI Tedong Naga milik TNI Angkatan Laut menyerempet kapal di Raja Rencong milik TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Para tentara Angkatan Laut yang bertugas mendapatkan izin untuk melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu melakukan penembakan. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. TLDM juga pernah mengganggu pembangunan mercusuar di Karang Unarang di Kalimantan Timur. Akibatnya, pembangunan dihentikan untuk menghindari konflik berkepanjangan antara Malaysia dengan Indonesia. Surat protes dari pemerintah Indonesia juga sempat dikirim kepada Malaysia, namun tetap tidak ditanggapi dengan baik. Sadar jika diplomasi tak hanya dengan mulut, maka Indonesia mulai membeli rudal dari Rusia P-800 Onyx atau lebih dikenal Yakon yang didatangkan pada tahun 2010. Rudal itu memiliki jangkauan hingga mencapai 300 km dengan kecepatan 2 Mach. Rudal ini bersifat fire and forget, yang berarti jika sudah ditembakkan, rudal akan mencari sasarannya sendiri sehingga kapal target akan kesusahan untuk melawannya. TNI pernah melakukan uji coba dan juga pengenalan kepada dunia pada Oktober 2012 lalu. Yakon sukses diluncurkan dari KRI Oswald Siahaan dan menghantam target ex-KRI LST Teluk Berau yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Kendati TLDM memiliki kapal berkemampuan anti-rudal, namun di hadapan rudal Yakon bukanlah tantangan besar. Sebab Rusia sengaja membuat rudal Yakon untuk melawan kapal-kapal anti-rudal. Terbukti dengan adanya rudal Yakon di inventori senjata TNI Angkatan Laut mampu membuat panik Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI Angkatan Laut termasuk datangnya Yakon. Selain Rusia dan Indonesia, rudal Yakon juga digunakan oleh India, Suriah, dan juga Vietnam. Selain Yakon, TNI juga memiliki rudal anti kapal KH-59ME yang lebih fleksibel. Dengan kombinasi rudal Yakon dan rudal KH-59ME, maka kemampuan peperangan laut Indonesia akan lebih mematikan serta membuat musuh berpikir ulang bila ingin menyerang Indonesia dari laut.